Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Salsabila dengan NIM 23141014P. Saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Manajemen Risiko Teknologi Informasi yang berjudul Audit Sistem Informasi atau Teknologi Informasi pada RSUD Siti Fatimah Palembang. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini berisi tentang penjelasan singkat RSUD Siti Fatimah. Pendirian RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari adanya kebutuhan mendasar terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu yang terus meningkat seiring dengan semakin membaiknya perekonomian dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan program pemerintah pusat tertuang dalam 9 agenda prioritas nawacita, terutama agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mendukung program JKN atau BPJS Provinsi Sumatera Selatan, turut berperan aktif dengan membangun rumah sakit untuk masyarakat Sumatera Selatan. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi sebagai salah satu bentuk kepedulian yang dapat diwujudkan untuk melayani kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya. Kemudian, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendirikan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan berdiri di atas lahan seluas 14 hektar dan mulai dibangun pada tahun 2013 dengan pendampingan langsung dari Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu. RSUD Siti Fatimah memiliki moto, "Kami selalu terdepan melayani kesehatan Anda dengan visi menjadi rumah sakit umum rujukan provinsi dan rumah sakit pendidikan yang mampu mewujudkan pelayanan yang bermutu, profesional, efisien dengan standar pelayanan kelas dunia." Untuk misinya, yang pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan efisien. Yang kedua menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan yang berkarakter, kompeten, dan profesional, dan menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang bermutu, profesional, dan efisien. Visi berdasarkan tugas pokok dan fungsi RSUD mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksanaan Teknis di Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Bab 2 menjelaskan audit sistem informasi atau teknologi informasi menggunakan audit pengendalian entity level. Yang pertama, struktur organisasi. Susunan organisasi RSUD Siti Fatimah terdiri dari Direktur RSUD, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, membawahi yang pertama bidang pelayanan dan pengembangan medik yang membawahi seksi pelayanan dan pengembangan medik, dan seksi monitoring dan evaluasi pelayanan medik. Yang kedua, bidang pelayanan keperawatan yang membawahi seksi pelayanan dan pengembangan asuhan dan profesi keperawatan, dan seksi monitoring dan evaluasi asuhan dan profesi keperawatan. Yang ketiga, bidang pelayanan penunjang medik yang membawahi seksi pelayanan penunjang medik dan pengembangan seksi monitoring dan evaluasi penunjang medik. Yang ketiga, Wakil Direktur Umum Keuangan dan Pengelolaan Barang milik daerah yang membawahi yang pertama, bagian umum membawahi subbagian tata usaha dan hukum, subbagian rumah tangga, subbagian rekam medik dan SIMRS. Yang kedua, bagian keuangan yang membawahi subbagian perencanaan dan anggaran, subbagian pembendaharaan dan mobilisasi dana, subbagian akuntansi. Yang ketiga, bagian pengelolaan barang milik daerah yang membawahi subbagian perencanaan barang milik daerah, subbagian penata usahaan barang milik daerah, subbagian pengendalian barang milik daerah. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Pemasaran dan Kemitraan yang membawahi yang pertama, bagian sumber daya manusia yang membawahi subbagian pengelolaan sumber daya manusia, subbagian peningkatan kompetensi SDM, subbagian pendidikan dan penelitian.
Yang kedua, bagian hubungan masyarakat dan protokol pemasaran dan kemitraan yang membawahi subbagian hubungan masyarakat protokol, subbagian pemasaran, subbagian kemitraan, dewan pengawas, komite, dan satuan pemeriksa internal, instansi, dan kelompok jabatan fungsional. Yang kedua, bagian susunan organisasi RSUD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur. Kepala instansi IT System tugasnya melaksanakan kegiatan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan medis dan non-medis di rumah sakit dan memastikan sistem informasi dan alur pelayanan rumah sakit berjalan dengan efisien dan efektif serta membuat perencanaan implementasi dan pengawasan kegiatan teknologi informasi. Fungsinya memiliki kewenangan untuk mengontrol sistem informasi rumah sakit dalam membangun dan menjalankan sistem secara stabil dan berkualitas, memberikan support terhadap pelayanan untuk mengontrol IT networking dan communication dan sistem admin dalam membangun menjalankan sistem informasi rumah sakit secara stabil dan berkesinambungan. Yang ketiga, memiliki kewenangan untuk mengontrol aktivitas server serta database engine. Yang kedua, proses perencanaan strategis TI. Rencana jangka panjang RSPDCT Fatima di bidang IT meliputi beberapa inisiatif strategis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui teknologi informasi berupa SIMRs atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIMRs ini memiliki fungsi utama, yang pertama manajemen data, yang kedua pelayanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, SIMRs juga berperan dalam mencegah duplikasi data medis, mengurangi kesalahan manusia dalam pengelolaan data, dan membuat perawatan di rumah sakit lebih efektif dan tepat waktu. Sedangkan untuk transaksi keuangan dan pembukuan menggunakan aplikasi SIMDA, keuangan dan barang daerah. Yang ketiga, keberadaan roadmap dan strategi TI dan aplikasi. Berdasarkan informasi terkini, SIMRs ini terus beroperasi dengan efektif dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengambilan keputusan klinis dan administratif di rumah sakit. Menurut Kepala Instansi SI, SIMRs ini sudah ada dan sedang berjalan, tetapi kurang efektif dikarenakan Direktur RSUD ini tidak melakukan studi kelayakan. Jadi kelayakan teknis, ekonomis, dan operasional untuk menentukan ruang lingkup, perkiraan biaya, sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung proyek. Yang keempat, indikator dan pengukuran kinerja TI. Yang pertama, kepatuhan kebersihan tangan. Yang kedua, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Yang ketiga, kepatuhan identifikasi pasien. Yang keempat, waktu tanggap seksio-sasarea emergency. Berdasarkan teori Siswanto Sastrohadiwidio pada nomor 10 tahun 1979 ada 8. Yang pertama kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, yang ketiga pengetahuan tentang pekerjaan, yang keempat inisiatif, yang kelima kerjasama, yang keenam kepemimpinan, yang ketujuh kehadiran dan tepat waktu, yang kedelapan sikap dan perilaku. Pengukuran kinerja TI ini dilakukan melalui survei kepuasan penggunaan, analisis waktu downtime system, dan evaluasi keberhasilan implementasi proyek TI. Yang kelima, proses prioritas proyek TI. Maksud dan tujuan pembuatan SIMRs ini maksudnya adalah untuk dapat menghasilkan suatu sistem informasi manajemen yang dapat memberikan informasi secara akurat bagi pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Tujuannya mengembangkan dan memperbaiki sistem yang telah ada sehingga memberikan suatu nilai tambah bagi manajemen, meningkatkan efisien dan efektivitas dalam rangka pengelolaan rumah. Yang ketiga, memberikan dasar pengawasan bagi manajemen yang kuat dalam bentuk suatu struktur pengendalian intern di dalam sistem yang dikembangkan. SIMRs ini dijadwalkan dapat dimanfaatkan pada awal tahun 2023,
tetapi pelaksanaan di lapangan baru efektif dimanfaatkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan hanya untuk modul rawat jalan saja. Jadi pada tanggal 10 sampai 14 sistem Spira mengalami down system karena masalah lisensi dan database sehingga mengganggu pelayanan yang harus dilakukan secara manual. Kondisi ini akan terjadi jika SMRS yang baru telah siap diimplementasi sejak awal pada tahun 2023. Yang kedua, modul rawat inap belum diimplementasikan dan masih memakai Spira. Modul labor telah dibangun sejak tahun 2020, kemudian diupdate di tahun 2022. Modul rawat inap dan modul rawat jalan, namun pada pelaksanaannya masih menggunakan aplikasi Spira untuk permintaan order BMHP dan menerima order permintaan uji lab dari rawat inap dan IGD. Integrasi dengan modul rawat inap dilakukan karena rawat inap masih menggunakan aplikasi Spira. Staf instalasi labor menyatakan hingga saat ini masih menggunakan Spira dan tidak ada aplikasi lain. Modul farmasi baru digunakan pada depo rawat jalan, sedangkan gudang farmasi, depo rawat inap, dan IGD, serta depo instalasi bedah masih menggunakan Spira. Dalam persetujuan proyek melalui proses analisa biaya sebelum proyek dijalankan, adanya kecurangan dalam pengadaan yang membuat SMRS Siti Fatimah ini tidak berjalan dengan efektif dalam jangka waktu yang cukup lama atau berhenti sementara. Yang keenam, evaluasi standar tata kelola eksekusi proyek TI. Yang pertama, pengembangan software. Standar aplikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatannya. Yang kedua, hardware dan software. Standar penggunaan hardware dan softwarenya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung aplikasi tersebut. Yang ketiga, belum ada standar jaminan kualitas. Yang ketujuh, kebijakan keamanan TI. Yang pertama, pembuatan penyempurnaan kebijakan. Yang kedua, komunikasi kebijakan. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan kebijakan. Yang keempat, konsekuensi pelanggaran. Yang kelima, pemberdayaan pegawai. Yang keenam, pembinaan dan pengawasan internal. Yang ketujuh, dukungan manajemen. Berikut tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada RSUD Siti Fatimah. Stakeholder entitasnya terdiri dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Pemprov Sumatera Selatan, pihak yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap program dan kebijakan dilakukan oleh RSUD baik dalam dukungan regulasi, anggaran, dan pengawasan. Yang ketiga, pemerintah pusat mempunyai kepentingan terhadap kelancaran dan keberhasilan program dan kegiatan yang anggarannya berasal dari transfer pemerintahan pusat dan transfer pemerintah pusat lainnya kepada pemerintah daerah. Yang keempat, pemerintah kabupaten atau kota. Yang kelima, instansi pemerintah atau swasta dan BUMN. Yang keenam, lembaga penyelenggaraan jaminan kesehatan. Yang ketujuh, masyarakat. Kepala Bagian Umum dilibatkan dalam pembuatan dan persetujuan kebijakan keamanan TI. Yang kedelapan, proses penilaian risiko. Proses penilaian risiko TI RSUD Siti Fatimah itu belum memiliki. Yang kesembilan, evaluasi kemampuan staf TI. Mekanisme perekrutannya, yang pertama, perekrutan berkualitas. Jadi RSUD ini melakukan perekrutan dilakukan oleh pihak ketiga untuk menjamin objektivitas dan kualitas seleksi. Yang kedua, jabatan fungsional dan struktural. Jabatan fungsional yang dapat dijabat oleh aparat ASN yang berstatus pindahan dan non-ASN, sedangkan jabatan struktural diisi oleh ASN. Untuk pengembangan dan peningkatan pengetahuan staf, yang pertama, adanya pelatihan sistem informasi. Yang kedua, peningkatan prestasi kerja. Selain itu, RSUD Siti Fatimah ini memiliki visi
misi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan SDM mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Yang ke-10, evaluasi kebijakan dan proses data. RSUD Siti Fatimah ini telah menerapkan pembatasan akses terhadap orang-orangnya untuk masuk ke ruang penyimpanan dokumen, peralatan pengolahan data, dan penyimpanan aset. RSUD Siti Fatimah telah melakukan pembatasan akses atau password terhadap orang-orang yang tidak berhak pada peralatan pengolahan dan penyimpanan data untuk dokumentasi kegiatan pengadaan barang atau jasa, pengamanan dokumen penawaran, lelang dan kontrak, serta dokumen lain yang masih terkait dengan kontrak, diantaranya dokumen pembayaran, berita acara serah terima, laporan kemajuan pekerjaan, data pembelian, dan backup data belum sepenuhnya dilakukan dengan memadai. Hal ini terutama untuk pelaksanaan pengadaan barang keperluan pemeliharaan rutin yang tidak memiliki dokumentasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang. Yang ke-11, keberadaan proses pemenuhan hukum. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi lingkungan regulasi yang mungkin akan berdampak pada TI di RSUD. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, PPLH. Yang ketiga, RSUD Siti Fatimah itu tersendiri. Yang keempat, komite TI. Yang kelima, auditor dan konsultan lingkungan. Yang keenam, stakeholder internal dan eksternal. Proses pengawasan lingkungan, regulasi, dan evaluasi efektivitas sanksi di RSUD Siti Fatimah. Yang pertama, pengawasan dan pembidaannya. Yang kedua, regulasinya. Yang ketiga, evaluasi efektivitas. Untuk menilai efektivitas RSUD Siti Fatimah menggunakan BSC dan mencakup 4 perspektif: keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan serta pertumbuhan dan pembelajaran. Daftar peraturan TI yang diidentifikasi untuk RSUD. Yang pertama, peraturan Pergub Provinsi Sumatera Selatan nomor 14 tahun 2020 yang berisi tentang mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi susunan, organisasi uraian, tugas, dan fungsi, serta tata kerja RSUD Siti Fatimah, berlaku sejak tanggal 14 April 2020. Yang kedua, Peraturan Gubernur atau Pergub Provinsi Sumatera Selatan nomor 42 tahun 2022 yang berisi tentang mengatur tentang tata kelola rumah sakit, tata kelola korporasi, tata kelola kelompok staf medis, dan ketentuan lain-lain. Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2022. Yang ke-12, evaluasi proses end user. Prosesnya, helpdesk di RSUD berfungsi sebagai pusat layanan bagi pengguna akhir atau end user untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi. Prosesnya biasanya yang pertama, pelaporan masalah. Yang kedua, penanganan masalah. Yang ketiga, feedback. Yang keempat, pengukuran SLA. Untuk mengukur pencapaian SLA, helpdesk akan memantau dan merekam waktu respon, waktu penyelesaian masalah, dan kepuasan penggunaan. Yang ke-13, evaluasi pengelolaan pihak ketiga. Berikut langkah untuk proses pengelolaan pihak ketiga di RSUD agar operasi yang melibat pihak ketiga berjalan dengan lancar sesuai dengan standar. Yang pertama, seleksi pihak ketiga. Yang kedua, perjanjian kerjasama. Yang ketiga, pelatihan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Yang kelima, pengelolaan risiko. Yang keenam, pembinaan dan pengawasan. RSUD Siti Fatimah juga memiliki SIMS yang telah disebutkan, yang merupakan sistem terkomputerisasi yang digunakan untuk menangani serta meningkatkan semua alur pada proses bisnis pelayanan kesehatan dengan bentuk jaringan yang terkoordinasi, prosedur administrasi, dan pelaporan sehingga didapatkan informasi yang akurat, tepat, dan cepat. Implementasi SIMRS ini sangat penting untuk mengintegrasikan semua layanan rumah sakit dan di dalam rumah sakit dan
mendukung pengelolaan operasionalnya termasuk pengelolaan pihak ketiga. Langkah-langkah proses pemilihan vendor di RSUD: yang pertama, pengumuman tender; yang kedua, pendaftaran vendor; yang ketiga, evaluasi dokumen; yang keempat, penawaran harga; yang kelima, negosiasi; yang keenam, penetapan vendor; yang ketujuh, pengawasan kontrak. Proses pengawasan pemberian layanan oleh pihak ketiga di RSUD berikut prosesnya. Yang pertama, pengawasan dan pembinaan; yang kedua, komite pengawasan; yang ketiga, peraturan pemerintah dan standar kesehatan; yang keempat, laporan dan evaluasi; yang kelima, pengelolaan risiko; yang keenam, audit dan inspeksi; yang ke-14, evaluasi proses akses logis non-pegawai. Untuk memastikan adanya kebijakan persetujuan akses informasi dari staf ke non-staf di RSUD, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pembuatan kebijakan; yang kedua, pengendalian akses; yang ketiga, pemberian akses; yang keempat, pelatihan; yang kelima, audit dan review. Kebijakan ini harus mencakup prinsip keamanan perlindungan data seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Selain itu, ada panduan pelayanan dan SPO yang memisahkan alur prosedur berdasarkan hak akses internal dan eksternal. RSUD Siti Fatimah memerlukan akses informasi tertentu biasanya diwajibkan untuk menandatangani NDA yang berfungsi untuk memastikan bahwa informasi yang sensitif dan rahasia tidak dibocorkan ke pihak yang tidak berwenang. Selain itu, akan menetapkan klasifikasi data untuk menentukan informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh diakses oleh non-staf berdasarkan tingkat kepentingan dan sensitivitas data tersebut. Yang ke-15, evaluasi proses pemenuhan lisensi. Yang pertama, mencatat dan mengelola lisensi; yang kedua, audit berkala; yang ketiga, pelaporan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa RSUD menggunakan software secara legal dan etis, serta menghindari resiko hukum dan keuangan yang mungkin timbul dari penggunaan software yang tidak berlisensi. Yang ke-16, evaluasi pengendalian remote access. Yang pertama, autentifikasi kuat. Jadi ada user ID dan password diperlukan untuk remote access-nya. Gunakan autentifikasi multifaktor untuk menambah lapisan keamanan tambahan. Yang kedua, proses persetujuan. Yang ketiga, penghapusan koneksi eksternal. Yang keempat, pencegahan dan deteksi unauthorized connection. Yang kelima, kebijakan keamanan minimum. RSUD memiliki SIMRS yang merupakan sistem terkomputerisasi yang digunakan untuk menangani serta meningkatkan semua alur proses bisnis pelayanan kesehatan. Implementasi SIMRS sangat penting untuk mengintegrasikan semua layanan di dalam rumah sakit dan mendukung pengelolaan operasionalnya, termasuk pengelolaan remote access. Yang 17, proses hiring dan termination. Proses rekrutmennya: yang pertama, pengumuman lowongan; yang kedua, penerimaan berkas; yang ketiga, background check; yang keempat, tes nafsa; yang kelima, wawancara; dan yang keenam, penawaran pengerjaan. Prosedur pemberhentiannya: yang pertama, penghentian akses; yang kedua, pengembalian peralatan; yang ketiga, dokumentasi; yang keempat, pemberitahuan resmi; yang kelima, pembayaran hak. Yang 18, kebijakan dan prosedur pengadaan. Pengadaan aset tetap yang masih sangat bergantung dari kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang 19, konfigurasi dan pengendalian sistem. Prosedur manajemen konfigurasi di RSUD Siti Fatimah. Yang pertama, permintaan perubahan; yang kedua, menentukan secara spesifik apa yang harus diubah; yang ketiga, prioritas dan persetujuan usulan perubahan; yang keempat, penjadwalan perubahan; yang kelima, pengujian dan persetujuan sebelum penerapan; yang keenam, komunikasi rencana perubahan; yang ketujuh, penetapan perubahan; yang kedelapan, penghapusan atau menghilangkan perubahan. Prosedur ini harus didokumentasikan secara tertulis dan disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam manajemen konfigurasi di RSUD.
Selain itu, untuk melakukan review dan pembaruan prosedur secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur tersebut relevan dan efektif. Yang ke-20, kebijakan dan prosedur penggunaan media. Yang pertama, enkripsi informasi sensitif. Yang kedua, pelatihan pengguna. Yang ketiga, penyimpanan media yang aman. Yang ke-21, verifikasi kapasitas pengawasan dan perencanaan. Prosedur pengawasan sistem. Yang pertama, menetapkan tim pengawasan sistem yang bertanggung jawab untuk memantau kinerja sistem secara berkala. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak atau alat pemantauan untuk mendeteksi dan menganalisis masalah kinerja sistem secara real time. Yang ketiga, melakukan audit sistem secara rutin untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi sesuai dengan spesifikasi teknis. Yang kedua, laporan ketersediaan sistem. Yang pertama, membuat laporan ketersediaan sistem yang mencakup data tentang uptime dan downtime, kapasitas penggunaan, dan kinerja sistem. Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan analisis laporan untuk mengatasi masalah kapasitas yang teridentifikasi. Yang ketiga, menyediakan laporan ini kepada manajemen secara berkala untuk review dan pengambilan keputusan. Kesimpulan dari hasil audit sistem informasi teknologi informasi menggunakan audit pengendalian entity level dapat disimpulkan. Yang pertama, kepala instansi IT bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan medis dan medis di rumah sakit. Yang kedua, rencana jangka panjang RSUD berupa SMRS sudah beroperasi namun belum efektif karena kurangnya studi kelayakan yang dilakukan oleh direktur rumah sakit. Yang ketiga, indikator dan pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Departemen TI di RSUD seperti kepatuhan terhadap protokol, identifikasi pasien, indikator kinerja karyawan untuk staf TI. Pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui survei kepuasan pengguna, analisis download sistem, dan evaluasi keberhasilan implementasi proyek TI. Standar penggunaan hardware dan software yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung aplikasi. Kebijakan keamanan TI harus mencakup sebuah aspek yang diperlukan dikomunikasikan secara efektif kepada semua pegawai, diawasi, dan ditegakkan dengan konsekuensi yang jelas serta didukung oleh manajemen puncak dan melibatkan partisipasi pegawai dan masyarakat. RSUD Siti Fatimah memiliki stakeholder entitas seperti DPRD, Pemprov, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota, instansi pemerintah atau swasta dan BUMN, lembaga penyelenggaraan jaminan kesehatan, serta masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan. Yang ketujuh, mekanisme perekrutan di RSUD Siti Fatimah dilakukan oleh pihak ketiga untuk memastikan objektivitas dan kualitas seleksi dengan jabatan fungsional dapat dilakukan oleh ASN dan non-ASN, sedangkan jabatan struktural diisi oleh ASN. RSUD Siti Fatimah juga menyediakan pelatihan sistem informasi dan peningkatan prestasi kerja untuk pengembangan staf, serta memiliki misi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian. RSUD telah menerapkan pembatasan akses dan sistem pengamanan yang baik terhadap ruang penyimpanan dokumen dan peralatan pengolahan data. Pihak-pihak yang bertanggung jawab mengawasi lingkungan regulasi yang berdampak pada TI, pemerintah, PPLH, RSUD Siti Fatimah sendiri, Komite TI, auditor, dan konsultan lingkungan, serta stakeholder internal dan eksternal. Helpdesk di RSUD Siti Fatimah berfungsi sebagai pusat layanan bagi pengguna akhir untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi. Prosesnya meliputi pelaporan masalah, penanganan masalah, feedback, dan pengukuran SLA. Dan 11, proses pengelolaan pihak ketiga di RSUD Siti Fatimah melibatkan langkah-langkah seperti seleksi, perjanjian kerjasama, pelatihan, monitoring, pengelolaan resiko, dan pembinaan. RSUD juga
menggunakan SIMS untuk mengintegrasi layanan di rumah sakit dan mendukung pengelolaan pihak ketiga. Proses pemilihan vendor melibatkan pengumuman tender, evaluasi dokumen, penawaran harga, negosiasi, penetapan vendor, dan pengawasan kontrak. Terima kasih. Sekian dari pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.